Halo sobat-sobat guru semua, jumpa lagi di channel saya ini. Pada video kali ini saya akan berbagi informasi tentang soal P3K guru bidang kompetensi manajerial yang paling sering muncul setiap tahun. Sebelum lanjut, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, karena subscribe itu gratis, dan bunyikan lonceng notifikasinya agar Anda terus bisa mendapatkan informasi terbaru dari channel saya ini. Kemudian jangan lupa untuk memberikan tanda like serta tuliskan pendapat Anda di kolom komentar, dan bagikan video ini dengan cara klik tombol share. Nah, di sini sobat-sobat guru semua, sebelum kita melihat tentang soal, kita harus tahu dulu sebenarnya apa yang dimaksud dengan kompetensi manajerial itu sendiri. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa kompetensi manajerial ini sebenarnya adalah sebuah pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan. Nah, di sini ada 8 yang terkait dengan kompetensi manajerial. Nah, kalau kita simpulkan, sebenarnya kompetensi manajerial ini merupakan suatu pengetahuan, keterampilan, dan sikap serta perilaku seseorang jika sudah menjadi ASN. Jadi, secara lebih rincinya, soal-soal tentang kompetensi manajerial ini sebenarnya adalah soal-soal yang menanyakan kepada kita seperti apa sikap dan perilaku kita jika sudah menjadi seorang ASN terkait dengan integritas, kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, pengambilan keputusan, dan mengelola sebuah perubahan. Oke, langsung saja kita akan melihat gambaran soal kompetensi manajerial, di mana dalam soal ini nanti saya akan membuatnya di masing-masing item ini akan saya buat masing-masing satu soal. Nomor 1, pada saat sampai di kantor ternyata sudah banyak masyarakat yang sudah menunggu di depan kantor, dan ternyata mereka sudah menunggu lebih dari 1 jam yang lalu. Setelah diketahui ternyata mereka akan berurusan dengan ruangan di sebelah, dan itu bukanlah tupoksi Anda. Setelah bertanya dengan rekan kerja Anda lainnya, ternyata orang yang ditunggu masyarakat tersebut memang belum datang. Maka sikap kita: A. Memberitahu kepada masyarakat yang sudah mengantri agar bersabar menunggu karena semua sudah dipersiapkan oleh rekan kerja Anda yang lain. B. Melaporkan hal tersebut kepada atasan Anda supaya memperingatkan rekan kerja Anda yang belum datang dan meminta atasan untuk memberikan sanksi padanya. C. Memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sabar menunggu terlebih dahulu sambil memberitahu bahwa semuanya akan dilayani sesuai antrian. D. Mengambil alih tupoksi kerja rekan Anda yang terlambat demi melayani masyarakat yang sudah lama menunggu di depan kantor. E. Terus berfokus pada pekerjaan Anda saja karena sudah dibagi kewenangan masing-masing oleh atasan. Pembahasan soal ini berkaitan dengan pelayanan publik, di mana pelayanan publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya untuk pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksana ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi soal ini adalah soal pelayanan publik dalam kompetensi manajerial. Kalau kita melihat pertanyaan ini, berarti masyarakat sudah lama menunggu dan mereka itu akan berurusan dengan ruangan di sebelah Anda, sehingga itu bukanlah sebuah kewenangan ataupun tupoksi Anda sebagai seorang ASN. Nah, di sini jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang C. Ya, pilihan yang C. Memberikan imbauan kepada masyarakat untuk sabar menunggu terlebih dahulu sambil memberitahu bahwa semuanya akan dilayani sesuai antrian. Nah, pilihan A ini kurang tepat karena seolah-olah sudah selesai urusan dikerjakan oleh rekan kerja Anda yang lain. Yang B juga kurang tepat, langsung melaporkan hal tersebut kepada atasan, karena memang di sini rekan yang belum datang itu memang bukan terlambat karena memang belum jamnya untuk masuk kantor, dan memang kita tahu bahwa masyarakat biasanya lebih awal datang untuk urusan yang berurusan dengan ruangan-ruangan yang biasa sering antri.
Kemudian yang D, langsung mengambil alih kerja rekan yang belum datang, itu juga kurang tepat. Atau yang E, terus fokus saja pada pekerjaan sendiri, itu juga kurang tepat. Nomor 2, suatu saat Anda ditugaskan untuk melakukan suatu kegiatan keluar kota selama beberapa bulan. Sedangkan saat itu juga orang tua Anda sedang sakit keras dan harus segera dioperasi karena penyakit yang kronis. Sikap yang sebaiknya dilakukan adalah A. Melaksanakan kegiatan keluar kota, toh masih ada saudara lain yang akan mengurusnya dengan tetap menitipkan biaya rumah sakit saat dilakukan operasi. B. Menolak tugas keluar kota tersebut karena merasa khawatir dengan kondisi orang tua. C. Meminta atasan untuk menunda kegiatan keluar kota sambil menunggu perkembangan kesehatan orang tua. D. Menjalankan tugas keluar kota dengan penuh tanggung jawab tanpa melupakan kondisi orang tua yang sedang sakit. E. Meminta atasan untuk memilih rekan kerja yang lain. Pembahasan. Pengambilan keputusan merupakan proses pemilihan suatu alternatif untuk memastikan keberlangsungan perusahaan. Dalam proses tersebut, perusahaan harus mempertimbangkan faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi pengambilan keputusan. Faktor internal contohnya sumber daya yang diperlukan oleh perusahaan untuk pengambilan keputusan dengan baik, sementara faktor eksternal meliputi situasi dan kondisi di lingkungan di luar perusahaan yang akan berdampak pada pengambilan keputusan. Jika melihat pertanyaan ini, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang D. Nah, karena apa di sini kita melihat pilihan yang A di sini, sebenarnya di sini sudah bagus tetap melaksanakan kegiatan keluar kota, namun di sini seolah-olah kita itu mengabaikan orang tua yang sakit dengan hanya menyerahkan semuanya pada saudara yang lain. Kemudian yang B sudah pasti salah dengan menolak tugas tersebut. Kemudian yang C juga pasti salah, di mana kita meminta atasan untuk menunda kegiatan. Kemudian yang E, meminta atasan untuk memilih rekan kerja yang lain. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang D. Nomor 3, pada saat melakukan studi banding ke daerah lain, ternyata kamu menemukan suatu hasil penelitian yang luar biasa. Namun setelah diamati, ternyata penemuan tersebut memerlukan biaya yang tinggi dan atasan kamu tidak menyanggupi untuk menyediakan biaya tersebut. Maka sikap Anda: A. Terus meminta dan mengajukan proposal kepada atasan Anda dengan menjanjikan dampak dari penemuan tersebut terhadap nama kantor tempat Anda bekerja. B. Memutuskan untuk mengabaikan penemuan tersebut karena masalah biaya yang tinggi. C. Tetap melanjutkan penelitian dari penemuan tersebut dengan biaya sendiri tanpa mengabaikan keuangan keluarga. D. Tetap semangat melaksanakan penelitian dari penemuan tersebut karena suatu saat nama kita akan terkenal dan uang akan kembali dengan sendirinya. E. Melakukan kerjasama dengan pihak terkait karena sudah tidak diperdulikan oleh atasan. Nah, sobat-sobat semua, ini adalah salah satu contoh dari soal kompetensi manajerial dalam bidang pengembangan diri dan orang lain. Di mana dalam pengembangan diri dan orang lain itu artinya adalah kemampuan untuk meningkatkan pengetahuan dan menyempurnakan keterampilan diri, menginspirasi orang lain untuk mengembangkan dan menyempurnakan pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan dan pengembangan karir jangka panjang, mendorong kemauan belajar sepanjang hidup, memberikan saran, bantuan, umpan balik, bimbingan untuk membantu orang lain mengembangkan potensi dirinya. Jika kita melihat pertanyaan ini dengan pilihan jawabannya, maka jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang C. Tetap melanjutkan penelitian dari penemuan tersebut dengan biaya sendiri tanpa mengabaikan keuangan keluarga. Nah, yang A ini kurang tepat karena di situ kita terus memaksa atasan untuk mengajukan ataupun mengeluarkan biaya. Sedangkan yang B ini sudah pasti salah karena kita sudah mengabaikan dari penemuan tersebut. Pilihan D ini sebenarnya bagus, tetap semangat melaksanakan, namun di sini kita melakukan itu karena untuk kepentingan diri sendiri saja dan untuk material atau uang saja. Dan E sudah pasti salah, kita malah pindah
dengan instansi lain untuk memajukan dari penelitian tersebut. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang C. Nomor 4, jika suatu ketika Anda dipilih untuk menjadi ketua panitia dalam penerimaan karyawan baru dan menemukan ada praktek uang suap dari salah satu calon karyawan kepada bawahan Anda, maka A. Memarahi bawahan Anda dan memberi sanksi supaya tidak melakukan hal tersebut karena merusak nama kantor. B. Membiarkan saja hal itu terjadi selama tidak ada yang mengetahui dengan tetap menasihati bawahan Anda bahwa hal itu jangan terulang lagi. C. Langsung mencoret calon karyawan tersebut karena telah berbuat curang untuk menjadi karyawan dan merusak reputasi kantor. D. Memanggil bawahan Anda tersebut dengan memberi nasihat agar tidak mengulangi hal tersebut ke depannya. E. Memanggil bawahan Anda dan menegurnya serta memberi peringatan dengan sanksi yang sesuai dengan peraturan. Nah, sobat-sobat semua, pertanyaan ini berkaitan dengan nilai integritas dalam kompetensi manajerial, di mana nilai integritas itu sendiri diharapkan bisa mencegah terjadinya KKN. Nilai integritas terdiri dari 9, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Nah, jika kita melihat pertanyaan nomor 4 ini, maka pilihan jawaban yang paling tepat adalah pilihan yang E, yaitu memanggil bawahan Anda dan menegurnya serta memberikan peringatan dengan sanksi yang sesuai dengan peraturan. Jadi di sini jelas ya, kita harus memanggilnya, memberikan teguran serta memberikan sanksi. Nah, sedangkan untuk pilihan A di sini ini kurang tepat karena di sini kita langsung memarahi bawahan kita. Kemudian yang B, apalagi yang B ini juga sudah pasti kurang tepat, kita membiarkan saja hal itu terjadi. Kemudian yang C, kita langsung mencoret salah satu karyawan yang memberikan uang suap, itu juga kurang tepat. Kemudian yang D, kita memanggil bawahan tersebut dengan hanya memberikan nasihat tanpa memberikan sanksi, juga kurang tepat. Jadi di sini jawaban yang tepat adalah pilihan yang E. Nomor 5, suatu saat kita dimarahi oleh atasan kita karena terlambat mengumpulkan hasil laporan pekerjaan kita. Hari berikutnya kita diminta untuk melakukan survei di lapangan terkait laporan kita tersebut. Sikap kita seharusnya A. Melakukan perintah dengan teliti dan tanggung jawab agar tidak dimarah lagi dan mendapat pujian. B. Menolak melakukan survei karena masih merasa beban moral. C. Melakukan survei di lapangan dengan tanggung jawab sambil mendengarkan arahan dari atasan. D. Melakukan survei di lapangan dengan integritas tinggi supaya semua berjalan sempurna. E. Melaksanakan perintah atasan dengan dedikasi tinggi demi pengembangan diri. Nah, sobat-sobat semua, ini adalah salah satu contoh soal kompetensi manajerial dalam kaitannya dengan komunikasi, di mana komunikasi sendiri itu adalah proses pemindahan pesan dari komunikator kepada penerima atau komunikan. Namun dalam proses tersebut terdapat unsur konsep, proses, dan tujuan yang mesti dipahami dalam berkomunikasi. Nah, jika kita melihat di sini, sebenarnya di sini dalam hal komunikasi ini kita sudah ada masalah dengan atasan kita karena keterlambatan kita dalam mengumpulkan laporan. Namun di sini pada hari berikutnya kita mendapatkan tugas terkait dengan laporan tersebut. Jadi di sini pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang C, di mana kita tetap melakukan survei di lapangan dengan penuh tanggung jawab sambil mendengarkan arahan dari atasan. Nah, di sini berarti kita sudah melakukan kompetensi dalam hal komunikasi kita dengan baik, di mana walaupun terjadi masalah kita tetap melakukan komunikasi dengan cara mendengarkan arahan dari atasan kita. Sedangkan yang pilihan A ini kurang tepat karena kita melaksanakan perintah tersebut itu supaya tidak dimarah dan untuk mendapatkan sebuah pujian. Sedangkan yang pilihan B itu juga kurang tepat karena kita langsung menolak untuk melakukan tugas dalam hal survei. Kemudian yang D,
ini juga kurang tepat karena kita melakukannya itu dengan integritas yang tinggi agar semuanya sempurna. Jadi perlu dipahami dalam melaksanakan sesuatu itu jarang terjadi sempurna ya. Kemudian yang E juga kurang tepat ya. Hampir sebenarnya di sini, tapi di sini hanya demi pengembangan diri saja. Jadi bukan berkaitan dengan kantor ataupun di tempat kita bekerja karena hanya untuk kepentingan diri sendiri saja. Jadi yang tepat pilihannya adalah pilihan yang C. Nomor 6, seorang atasan mendadak meminta kita untuk menyelesaikan dan menyerahkan proposal besok pagi. Sedangkan proposal tersebut baru Anda kerjakan sekitar 25%. Maka hal yang akan kamu lakukan: A. Meminta penundaan pengumpulan proposal karena baru diberitahu dan mendadak. B. Mengerjakan proposal tersebut secepatnya supaya cepat selesai untuk dikumpulkan. C. Meminta bantuan rekan kerja lain karena masih ada pekerjaan lain yang juga harus segera diselesaikan. D. Tetap menyelesaikan proposal tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab tanpa mengabaikan pekerjaan lain. E. Tetap mengerjakan proposal tersebut dengan penuh tanggung jawab sambil mengerjakan pekerjaan yang lain. Nah, sobat-sobat semua, ini adalah salah satu pertanyaan yang berkaitan dengan kompetensi manajerial dalam hal orientasi pada hasil, di mana kita dituntut untuk mempertahankan komitmen pribadi yang tinggi untuk menyelesaikan tugas, dapat diandalkan, bertanggung jawab, mampu secara sistematis mengidentifikasi risiko dan peluang dengan memperhatikan perencanaan dan hasil untuk keberhasilan organisasi. Kalau kita melihat pertanyaan nomor 6 ini, maka pilihan jawaban yang tepat itu adalah pilihan yang D, yaitu tetap menyelesaikan proposal tersebut karena sudah menjadi tanggung jawab tanpa mengabaikan pekerjaan yang lain. Jadi walaupun dituntut secepatnya, kita tetap harus bertanggung jawab tanpa mengabaikan pekerjaan yang lain. Yang pilihan A ini kurang tepat karena di sini kita malah meminta untuk menunda. Kemudian yang B ini kurang tepat karena kita di sini seolah-olah mengerjakannya itu secepatnya tanpa memikirkan hasil dari proposal tersebut. Sedangkan pilihan yang C kurang tepat karena kita meminta bantuan dari rekan kerja yang lain. Begitu juga dengan yang E juga kurang tepat ya. Karena di sini kita mengerjakan tersebut sambil mengerjakan pekerjaan yang lain tanpa fokus dengan hal yang sudah diminta oleh atasan kita. Jadi yang tepat pilihan jawabannya adalah pilihan yang D. Nomor 7, saat pimpinan kantor sedang memimpin rapat di kantor, tiba-tiba terjadi listrik padam sehingga suasana rapat mulai tidak konsentrasi lagi karena tidak ada pengeras suara yang bisa digunakan. Pada saat itu sebenarnya Anda yang bertugas menjadi seksi perlengkapan pada acara rapat tersebut. Maka A. Saya akan meminta pimpinan untuk menunda rapat sampai listrik menyala kembali sehingga bisa menggunakan pengeras suara. B. Meminta semua peserta rapat untuk mengurangi suara supaya tidak mengganggu suasana rapat. C. Meminta pimpinan rapat untuk mengeraskan suara supaya mampu terdengar oleh semua peserta rapat di dalam ruang rapat. D. Menghubungi pihak PLN agar segera menyalakan listrik. E. Mengambil alat pengeras suara lain berupa tua kecil di penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Sobat-sobat semua, ini adalah salah satu contoh soal kompetensi manajerial dalam hal mengelola perubahan, di mana mengelola perubahan itu sendiri adalah seni untuk memproses di mana perubahan sistem yang dilakukan secara terkendali dengan mengikuti kerangka kerja yang ditentukan pra atau model sampai pada batas tertentu. Jika melihat pada pertanyaan nomor 7 ini, dalam hal kita melihat suatu perubahan ataupun sistem yang terjadi, maka di sini pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang E, di mana kita di sini langsung cepat mengambil sebuah sikap dan tindakan untuk mengambil alat pengeras suara lain berupa tua kecil di ruang penyimpanan sarana dan prasarana kantor. Sedangkan pilihan yang A ini kurang tepat karena di sini kita langsung meminta kepada pimpinan rapat untuk
menunda rapat terlebih dahulu sampai listrik kembali menyala, ini kurang tepat. Yang B, dengan meminta semua peserta mengurangi suara, itu juga kurang tepat. Kemudian yang C, kita meminta pimpinan rapat untuk mengeraskan suaranya supaya terdengar oleh semua peserta rapat, ini juga kurang tepat. Apalagi yang D, kita menghubungi pihak PLN agar segera menyalakan listrik, ini juga kurang tepat. Jadi pilihan yang tepat adalah pilihan yang E. Nomor 8, jika suatu saat kita menjadi atasan di kantor dan menemukan masalah yang berkaitan dengan adanya perselisihan di antara pegawai, maka sikap kita: A, memanggil salah satu pihak untuk mengutarakan apa keinginan mereka. B, memberi peringatan dan sanksi kepada pihak yang berselisih. C, mengabaikan perselisihan tersebut karena nanti akan berakhir dengan sendirinya. D, mengumpulkan semua pegawai untuk membicarakan masalah tersebut. E, menghubungi pihak kepolisian untuk menjadi penengah pada masalah tersebut. Sobat-sobat semua, pertanyaan ini berkaitan dengan kompetensi manajerial dalam hal kerjasama, di mana kerjasama merupakan kegiatan atau usaha yang dilakukan bersama untuk mencapai tujuan bersama. Nah, di soal nomor 8 ini kita dihadapkan pada permasalahan di mana ada pegawai yang berselisih di antara mereka. Nah, sikap kita di sini berkaitan dengan kerjasama. Pilihan jawaban yang tepat adalah pilihan yang D, dengan cara yaitu kita mengumpulkan semua pegawai untuk membicarakan masalah tersebut. Jadi di sini ada bentuk kerjasama kita dengan semua pegawai yang ada. Kalau melihat pilihan yang nomor A ini kurang tepat karena kita tidak ada kerjasama yang baik, karena di sini hanya memanggil salah satu pihak saja. Kemudian yang B, kita langsung memberikan peringatan dan sanksi, ini juga kurang tepat karena kita juga tidak tahu apa permasalahan yang ada. Kemudian pilihan yang C, kita langsung mengabaikan perselisihan tersebut, itu juga kurang tepat. Dan pilihan yang E, menghubungi pihak kepolisian untuk menjadi penengah, itu juga kurang tepat. Oke, sobat-sobat guru semua, itu saja yang dapat saya bagikan pada video kali ini terkait dengan soal-soal kompetensi manajerial. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk sobat-sobat guru semua. Semoga saat mengikuti tes hasilnya bisa baik dan bisa lulus untuk menjadi seorang ASN.